Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan diskusi pada malam hari ini. Oke, perkenalkan saya Fauzia Riani selaku moderator sekaligus notulen dalam kegiatan ini. Adapun anggota kelompok terdiri dari Kristiana Pasaribu, Dora Noveliana Fitri, Dwi Oktalia, dan Fitri Anissa. Oke, kita langsung saja pada kegiatan inti. Untuk sesi penyajian materi tentang evaluasi pembelajaran yang kita lakukan di Sekolah Mitra akan disampaikan oleh Saudari Dwi Oktalia. Kepada Saudari, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Moderator. Izin share screen terlebih dahulu. Mohon maaf, Saudari Lia. Ya. Mungkin videonya... Ya, izin mematikan untuk video dulu ya, teman-teman, karena sepertinya ada problem koneksi. Stop video nggak apa-apa dulu ya, teman-teman. Ya, nggak apa-apa, Kak. Silakan. Oke, baik. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah jelas. Oke. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran atau proses belajar yang telah dilaksanakan selama PPL 1. Adapun beberapa hal yang akan menjadi fokus pada diskusi kali ini yaitu pertama, teori belajar dan perkembangan serta kaitannya terhadap profiling peserta didik. Yang kedua yaitu menyusun strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga yaitu lesson learn dan juga tips. Oke, jadi latar belakang dari kegiatan kita kali ini yaitu kita ingin melakukan diskusi atau refleksi terkait dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan di Sekolah Mitra, yaitu SMA Negeri 3 Kota Jambi. Adapun kegiatan atau fokus dari diskusi ini diantaranya itu pembelajaran berdiferensiasi, di mana akan berkaitan dengan profiling peserta didik, pembelajaran yang kontekstual, dan juga berbasis dengan TIPEK. Nah, melalui hasil observasi yang telah kami lakukan pada awal kegiatan PPL 1, kami menemukan bahwa, beberapa peserta didik itu memiliki gaya belajar dan minat belajar yang sangat bervariatif. Yang nantinya akan saya jabarkan pada slide berikutnya. Dan dalam proses pembelajaran yang di kelas sebelumnya, ditemukan bahwa pembelajaran lebih kepada teacher center, di mana guru memiliki peran yang lebih besar dibandingkan oleh peserta didik, sehingga dapat kita simpulkan bahwa selama proses pembelajaran yang terlihat adalah guru yang aktif, bukan siswa yang aktif di dalam kelas. Selain itu, minimnya penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran itu juga terlihat selama proses observasi, sehingga melalui hal-hal tersebut, kami menyarankan ada beberapa praktik baik yang bisa kami terapkan. Di antaranya itu menggunakan pembelajaran kontekstual, yang pada hal ini pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang berbasis budaya yang akan lebih melekat kepada peserta didik. Budaya memainkan peran dalam membentuk gaya belajar dan pada gilirannya menuntut adanya pengajaran yang sejalan dengan lensa budaya tersebut. Atau dalam bahasa singkatnya bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran yang kontekstual ini bisa membantu peserta didik untuk lebih mudah memahami pembelajaran yang ada. Dan yang kedua yaitu pembelajaran yang berbasis TIPEK, di mana pengintegrasian teknologi bisa membantu peserta didik untuk menciptakan atau meningkatkan motivasi belajar yang mereka miliki, sehingga pada akhirnya nanti akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif. Selanjutnya yang akan kami jabarkan adalah terkait dengan hasil observasi, yaitu profiling peserta didik. Dari hasil observasi, kami menemukan bahwa gaya belajar yang umumnya ditemukan pada fase E sekolah mitra, yaitu SMA Negeri 3, adalah kinestetik dan audiovisual. Kinestetik merupakan gaya belajar di mana untuk mempelajari suatu hal, peserta didik itu membutuhkan beberapa arahan yang berupa gerakan. Jadi kalau misalnya kita contohkan dalam kegiatan sehari-hari atau dalam proses pembelajaran, misalnya dalam mengikuti kegiatan senam, itu contoh sederhananya. Kemudian yang terkait dengan audiovisual, audiovisual merupakan gaya belajar yang berkaitan dengan
peserta didik itu belajar dengan cara melihat dan juga mendengar. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh, mungkin peserta didik lebih mudah memahami pembelajaran apabila pembelajaran itu dilaksanakan dengan menonton suatu video pembelajaran atau video yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas di dalam kelas. Selanjutnya terkait dengan mode belajar. Hasil observasi kami menunjukkan bahwa kebanyakan peserta didik di fase E memiliki mode belajar individu dan kelompok. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh peserta didik bahwa mereka memilih pembelajaran individu karena mereka merasa bahwa dengan mengerjakan pekerjaan atau latihan secara individu, mereka bisa menghasilkan hasil dari proses pembelajaran yang lebih baik, atau dalam bahasa singkatnya, kalau mereka mengerjakan dalam kelompok, hal yang mereka khawatirkan adalah mereka harus menanggung atau mengerjakan pekerjaan atau tanggung jawab temannya dalam kelompok. Jadi mereka berpikir bahwa hasil yang didapatkan oleh kelompok hanya dikerjakan oleh satu orang individu. Sedangkan ada beberapa pendapat dari peserta didik lain yang mengatakan bahwa mereka memilih untuk belajar kelompok karena mereka merasa ketika mereka belajar di dalam kelompok, mereka bisa bertanya kepada teman yang lebih pintar, sehingga materi yang disampaikan bisa lebih mudah dipahami oleh peserta didik tersebut. Terkait dengan kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik, kami menemukan bahwa kemampuan awal para peserta didik di fase E untuk mempelajari bahasa Inggris sebenarnya sudah cukup baik, walaupun memang masih ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki kemampuan awal yang mumpuni terkait dengan beberapa topik yang diajarkan di dalam kelas. Selanjutnya terkait dengan kognitif atau perkembangan kognitif peserta didik, seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik yang berada pada fase E berada pada usia 15 hingga 16 tahun. Sehingga berkaitan dengan teori Piaget mengatakan bahwa peserta didik yang berada pada usia 15 hingga 16 tahun berada pada fase operasional formal. Yang dimaksud dengan fase operasional formal merupakan peserta didik itu sudah mampu merancang atau memikirkan kegiatan apa yang ingin mereka laksanakan, sehingga untuk memahami instruksi sederhana atau memahami suatu perkataan itu sudah cukup baik. Dan hal ini juga akan berkaitan dengan perkembangan bahasa yang mereka miliki, yaitu perkembangan bahasa yang dimiliki oleh peserta didik di fase E sudah cukup baik. Namun apabila dikaitkan dengan instruksi atau pengalaman belajar yang telah dilaksanakan di dalam kelas, ditemukan bahwa untuk penggunaan instruksi full bahasa Inggris, peserta didik tidak langsung bisa menangkap apa yang dimaksud oleh guru model. Jadi butuh beberapa kali pengulangan sehingga para peserta didik mampu untuk menguasai atau mampu untuk memahami apa yang dikatakan oleh guru model. Selanjutnya, ini merupakan salah satu contoh modul dan asesmen yang kami gunakan selama proses pembelajaran di sekolah mitra. Jadi modul atau asesmen yang digunakan ini sudah dirancang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik yang berkaitan dengan profiling yang telah saya sebutkan sebelumnya. Oke, adapun beberapa kegiatan yang ada di dalam modul ini berkaitan dengan kegiatan awal, inti, dan juga kegiatan akhir. Kegiatan awal umumnya kami melakukan pembukaan kelas dengan mereview materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Beberapa guru model juga menggunakan teknologi seperti penggunaan kuis ataupun Kahoot, dan itu terlihat bahwa ketika diberikan kesempatan peserta didik itu belajar dengan bermain, yaitu dengan menggunakan kuis dan Kahoot, ada pemantik semangat mereka sehingga untuk melanjutkan ke materi berikutnya, peserta didik tampak cukup antusias. Selanjutnya pada kegiatan inti, ada beberapa kegiatan yang telah kami laksanakan di dalam kelas, contohnya listening, ada writing, dan juga reading. Jadi untuk masing-masing kegiatan dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh masing-masing model. Khusus untuk kegiatan listening, hal yang dilakukan adalah sebelum melakukan kegiatan listening inti, maka peserta didik diarahkan untuk mengetahui atau memahami dulu teks yang diberikan agar apa yang didengar bisa lebih ditangkap oleh peserta didik dan memudahkan mereka untuk memahami materi listening yang diberikan. Selanjutnya terkait dengan kegiatan akhir, maka pada kegiatan akhir pembelajaran kami umumnya memberikan instruksi terkait dengan tugas yang akan dikerjakan pada
pada pertemuan berikutnya. Selain itu, kami juga menginvite atau mengundang para peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakan atau sekedar merangkum pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Jadi, dalam kegiatan yang sudah kami rancang di modul, kami berusaha untuk menciptakan pembelajaran di mana siswa berperan aktif selama proses pembelajaran. Nah, berikutnya merupakan contoh salah satu asesmen dan juga contoh LKPD yang telah dibuat oleh salah satu guru model, yaitu berkaitan dengan tes descriptive text. Pada bagian kanan, ini merupakan LKPD yang digunakan untuk menentukan generic structure atau struktur bahasa dari descriptive text. Sedangkan yang di sebelah kiri, ini merupakan lembar penilaian atau asesmen yang digunakan oleh guru model dalam menilai kerja kelompok. Jadi memang dalam contoh yang kami paparkan dalam PPT ini ada dua jenis. Yang pertama ini merupakan kegiatan kelompok yang tadi berdasarkan sudah sesuai dengan profiling peserta didik sebelumnya. Kemudian berikutnya contoh dari kegiatan individu di mana peserta didik diminta untuk membuat tes deskriptif. Jadi sudah ada beberapa guidance yang dibuat oleh guru model sehingga peserta didik hanya perlu melengkapi arahan-arahan berikut sesuai dengan yang telah dibuat oleh guru model. Dan di sebelah kanan ini merupakan indikator atau penilaian digunakan oleh guru model untuk menilai apa yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Selanjutnya, beberapa hal atau kegiatan yang kami lakukan atau kami rencanakan untuk memfasilitasi peserta didik yang berada pada high achiever dan juga low achiever. Jadi salah satu kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang kami rancang adalah kami menyiapkan materi atau kegiatan pengayaan. Jadi untuk peserta didik yang ibaratnya berada pada low achiever, maka kami memberikan materi lanjutan yang berguna untuk membuat pemahaman mereka semakin lebih baik atau bisa meningkatkan pemahaman mereka yang tidak mereka dapatkan selama proses belajar sebelumnya di kelas. Sedangkan untuk peserta didik yang berada pada high achiever, maka kami memberikan beberapa tes deskriptif untuk dianalisa sehingga bisa meningkatkan kemampuan analisa para peserta didik tersebut yang berada pada level high achiever. Selanjutnya, hal-hal yang bisa dipelajari selama proses PPL 1 di sekolah mitra, yaitu tentu yang pertama adalah terkait dengan profiling peserta didik. Jadi profiling peserta didik ini memang sudah sangat membantu guru dalam menentukan pembelajaran, yang mana pembelajaran yang ingin dicapai adalah pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, dikarenakan dari proses profiling atau observasi dan menghasilkan data profiling peserta didik, maka kami bisa merancang modul yang berdiferensiasi, kontekstual, dan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Dan selanjutnya juga terkait dengan asesmen. Sebelumnya kami tidak mengetahui bahwa asesmen itu dibagi menjadi dua, maksud saya. Yang pertama asesmen sumatif dan juga asesmen formatif. Dan kami juga baru mengetahui bahwa asesmen formatif itu sebenarnya bisa dibagi lagi menjadi beberapa kelompok. Contohnya latihan, penilaian individu, dan penilaian diskusi. Dan hal ini semua kami dapat ketika kami melaksanakan PPL 1 di sekolah mitra. Dan yang terakhir adalah asesmen tidak hanya digunakan oleh guru untuk bahan evaluasi, tapi juga bisa digunakan oleh peserta didik sebagai evaluasi atau refleksi diri sendiri, sehingga mereka bisa menilai seberapa jauh pemahaman yang mereka miliki dan kendala apa yang mereka temukan selama proses pembelajaran. Nah, sekian pemaparan dari materi kami. Kepada moderator, saya kembalikan kembali. Baik, terima kasih kepada presenter yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya kita akan masuk ke diskusi dan tanya jawab. Untuk membuat diskusinya berjalan efektif dan efisien, kita akan menjawab beberapa pertanyaan untuk diskusi. Oke. Pertanyaan pertama, kita mulai dari apakah modul yang telah disampaikan oleh pemateri kita telah sesuai dengan modul ajar yang dibuat. Kepada anggota lain dipersilakan memberi tanggapannya. Izin
untuk menanggapi Oke, pertanyaan tersebut. Saudari Fitri, Ya, dipersilakan. jadi terima kasih kepada moderator. Ya, jadi menurut saya modul yang telah dirancang dan telah digunakan pada proses PPL 1 ini sudah sesuai dengan profiling peserta didik. Karena seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Saudari Lia, sebelum kita merancang modul ajarnya ini, memang kita melaksanakan observasi. Nah, dari observasi itu tadi, kita banyak menemukan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi seperti contohnya gaya belajarnya, lalu ada model belajarnya dan segala macam. Tadi juga sudah disebutkan oleh Saudari Lia bahwa peserta didik itu didominasi oleh gaya belajar audiovisual. Nah, dari situ dari temuan itu menjadi acuan kita dalam merancang modul ajarnya. Nah, selain dari observasi itu juga dalam mata kuliah PPDP kan kita juga ada belajar tentang teori perkembangan. Itu juga diimbangi dengan teori dan temuan dari observasi, sehingga bisa saya simpulkan bahwa modul ajar itu telah disesuaikan oleh profiling peserta didik. Begitu. Oke, baik, terima kasih atas tanggapannya. Saudari Fitri, apakah ada yang ingin menambahkan? Cukup sepertinya moderator. Cukup ya, oke. Cukup Oke, baik, saya pun juga setuju. Oke, baik, saya pun juga setuju dengan pendapat Fitri Elisa bahwa profiling bisa membantu dalam pembuatan modul ajar, sehingga modul ajar itu bisa sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian, untuk pertanyaan kedua, apa saja sih kendala yang kita hadapi dalam perancangan modul? Untuk anggota, dimohon tanggapannya. Boleh saya izin menjawab, moderator? Oke, boleh Saudari Dora terlebih dahulu ya. Iya, baik, terkait pertanyaan kendala ya yang ditemukan selama proses perancangan modul itu. Pertama, yang paling saya rasakan itu adalah kendalanya saat saya menentukan strategi pembelajaran yang akan saya gunakan di dalam kegiatan nanti. Karena memang kurikulum Merdeka itu sendiri kan itu juga pembelajaran yang paradigma baru ya, pendidikan abad 21 juga, penggunaan TIPEK. Jadi di situ saya memang sedikit terfokus dengan itu. Jadi saya merasa bahwa modul ajar saya ini harus mengandung unsur-unsur itu. Nah, kan tetapi kan setelah itu saya mencoba mencari search yang lain ya terkait materi kita tentang descriptive text pada saat itu. Sebenarnya tidak harus semua ada, baiknya memang semua itu terdapat ya, maksudnya terdapat di dalam modul kita, tapi tergantung lagi kayak strategi sejauh bisa apa guru itu walaupun dengan menggunakan strategi yang sederhana, bagaimana guru itu bisa menerapkan, membawa gitu loh di dalam kelas strateginya itu gitu, dan sehingga peserta didiknya juga bisa mengikuti kelas dengan baik dengan strategi yang sederhana saja gitu loh. Jadi di situ saya mencoba untuk saya menggunakan strategi yang sesuai saja dengan materi descriptive text pada saat itu. Jadi saya menggunakan contohnya game ya, di situ game guessing game yang memang cocok untuk rasa cocok untuk strategi yang saya gunakan di dalam kelas descriptive text itu. Jadi di situ dan TIPEK-nya itu saya masukkan di bagian pengumpulan LKPD ya, saya menggunakan Padlet di situ. Nah di situ sih kendala saya, karena saya terpaku gitu loh di pembelajaran yang berbasis TIPEK gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Saudari Dora. Apakah anggota lain ingin menambahkan? Tadi Kristiana dan Fitri izin menambah. Oke. Ana dulu ya. Silakan Ana. Oke. Terima kasih moderator. Saya ingin menambahkan mengenai bagaimana kendala yang saya hadapi dalam merancang modul yang sudah saya rancang. Seperti yang kita ketahui ada beragam banyak jenis-jenis asesmen ya. Bagaimana menciptakan, maksud saya merangkai sebuah asesmen tersebut agar sesuai dengan bagaimana peserta didik kita yang dinilai. Di situ saya mengalami kendala yang cukup sulit karena akan berdampak juga terhadap banyaknya jenis asesmen yang harus guru buat agar dapat efektif asesmen itu ketika diterapkan kepada peserta didik. Jadi dalam menghadapi permasalahan ini atau kondisi ini, tantangan ini, di dalam setiap pertemuan saya membuat
jenis asesmen yang berbeda supaya atau agar peserta didik yang beragam karakteristiknya dapat terpenuhi dengan baik, dan asesmen yang didapatkan pun juga akan efektif bagi peserta didik tersebut, begitu. Jadi tidak hanya dalam bentuk ulangan, tapi juga dalam bentuk kuis. Ketika itu menjadi menyenangkan, kan pasti peserta didik juga akan merasa senang ketika dinilai seperti itu. Oke, baik. Pendapat, Terima kasih. oke, pendapat yang sangat bagus ya. Dalam asesmen itu tidak perlu yang serius-serius, tapi juga bisa digunakan kuis yang menyenangkan seperti itu. Oke, lalu Fitrianisa mau menambahkan? Saya menambahkan, sebetulnya kendala saya itu hampir serupa dengan saudari Dora dan saudari Kristiana, bahwa penerapan kurikulum Merdeka ini kan baru ya, apalagi baru saya temui di sekolah mitra ini. Tentu pas perancangan modul itu kan banyak juga istilah-istilah baru juga yang baru saya pelajari, dari yang awalnya RPP menjadi modul ajar. Jadi pas perancangannya itu kendala yang saya hadapi adalah apakah sintaks-sintaks yang sudah saya rancang itu betul gitu, atau dari segi kontennya apakah tepat dan segala macamnya. Nah, oleh karena itu sebagai solusinya mungkin saya banyak berkonsultasi dan diskusi dengan guru pamong atau rekan sejawat yang sudah paham mengenai kurikulum Merdeka itu. Kemudian juga yang seperti saudari Ana sampaikan tadi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Karena waktu pemahaman awal saya, pembelajaran diferensiasi itu bagaimana kita memenuhi semua kebutuhan murid. Misalnya kebutuhannya ada 32. Apakah mungkin kita bikin 32 RPP? Kan tidak mungkin. Jadi itu kendala juga bagi saya. Sedangkan kebutuhan murid itu beragam. Dan saya hanya bisa membuat satu RPP. Jadi bagaimana semua kebutuhan itu tercover dengan satu RPP walaupun beragam karakteristik dan kebutuhan. Itu sih. Oke, terima kasih Saudari Fitri. Untuk kendala tadi ada di strategi, di model pembelajaran, sama di asesmen ya. Saya pun juga setuju dengan kendala tersebut karena memang untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu baru semua bagi kita ya. Oke, lalu mungkin karena waktunya di sini mau habis yang di Zoom ini, kita akan pindah ke Zoom yang lain dulu ya. Oke, nanti kita lanjut ke sana. Oke, sekian. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Melanjutkan diskusi kita tadi terkait kendala itu ada tadi di strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan asesmennya ya. Karena memang penerapan teori ke nyata itu agak sulit, agak berbeda mungkin karena hal baru seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait pelaksanaan, bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian terhadap proses pembelajaran yang telah kita lakukan? Mungkin, oke, Saudari Kristiana ingin, oke, silahkan. Izin moderator, jadi untuk pendapat ini saya akan lebih menekankan kepada refleksi tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan, pembelajaran terbimbing yang sudah saya lakukan. Seperti refleksi pada hakikatnya ya, ada hal yang baik dan juga ada hal yang kurang atau yang kurang baik. Saya menyampaikan hal yang baik itu terlebih dahulu. Jadi dalam proses pembelajaran tentunya ada kegiatan awal, inti, dan penutup. Pada kegiatan awal saya telah melakukan stimulus kepada peserta didik, melakukan persepsi supaya pandangan mereka atau konsep mengenai deskriptif itu sudah tepat oleh peserta didik begitu. Dalam hal ini saya juga menjelaskan tidak jauh-jauh begitu, saya mengambil konsep mengenai bagaimana deskripsi kelas mereka, jadi begitu. Kemudian saya juga membandingkan dua teks sehingga mereka paham betul mengenai mana yang deskriptif teks, mana yang teks lain atau naratif gitu. Kemudian mengenai pembelajaran yang kontekstual, dalam hal ini seperti contohnya tadi tentang deskripsi kelas mereka begitu. Di dalam pembelajaran inti tersebut saya memberikan contoh-contoh
atau pembelajaran yang dekat kepada peserta didik. Contohnya yaitu dengan memberikan contoh teks tentang Gentala Arasi ataupun tentang monumen Tugu Krisi Ginjai seperti itu. Kemudian juga pada pembelajaran inti saya mengintegrasikan TPACK pada pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint ya, slide PowerPoint sehingga pembelajaran itu jelas begitu oleh peserta didik yang memiliki karakteristik gaya belajar visual seperti itu. Begitu pula juga dengan peserta didik yang memiliki gaya belajar audiovisual, karena saya juga menyediakan video begitu dengan penjelasan seperti itu. Kemudian mengenai LKPD yang saya berikan, jadi tidak hanya berupa ulangan formal seperti itu yang sangat kaku, saya juga menggunakan kuis untuk peserta didik sehingga mereka tidak merasa bahwa pembelajaran itu sedang, maksud saya asesmen itu merasa tertekan seperti itu. Kemudian pada penutup, jika dilalui dari beberapa pembelajaran terbimbing yang saya lakukan mengenai hal yang kurang baik oleh saya, ada beberapa pembelajaran terbimbing yang saya lupa untuk memberikan kesimpulan begitu atau memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menutup, untuk menyimpulkan pembelajaran. Namun beberapa pada pembelajaran terbimbing kedua dan ketiga saya sudah mengingat begitu ya untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran yang sudah berlangsung sehingga mereka dapat memaknai pembelajaran yang sudah mereka lewati begitu. Untuk teman-teman yang lain juga dapat merefleksikan bagaimana pembelajaran yang kita sudah laksanakan. Terima kasih. Izin moderator. Oke, silakan Fitri. Baik, saya mungkin menambahkan sedikit aja terkait dengan penyampaian Saudari Kristiana tadi. Memang sebenarnya ada kaitannya dengan mata kuliah PPAE kita ya, bahwa semua mata kuliah kan ini ada kaitannya. Di mata kuliah PPAE itu kan kita belajar tentang prinsip pembelajaran atau prinsip-prinsip atau terutama prinsip-prinsip pembelajaran paradigma baru, seperti tadi materi yang relevan, kemudian bagaimana pembelajaran itu berpihak kepada peserta didik. Nah, jadi sebisa mungkin bagaimana kita sebagai guru model atau guru di kelas itu merancang modul yang menerapkan prinsip-prinsip ini. Dan sesuai dengan dijelaskan Kristiana tadi, pelaksanaan pembelajaran saya di kelas itu kurang lebih sama dengan mengacu kepada prinsip pembelajaran itu. Namun tambahan dari saya itu mungkin dari segi asesmennya ya, karena ada satu kelas yang saya observasi lebih dalam itu memang temuannya adalah terdapat peserta didik yang cenderung mau model belajarnya itu berkelompok, ada juga yang inginnya individual. Itu tadi kan juga sudah sempat dijabarkan dipaparkan oleh Saudari Lia. Nah, itu jadi bagaimana di modul ajaran nanti itu dapat memenuhi kedua model belajar peserta didik tersebut. Jadi nanti ada waktunya di mana ada LKPD untuk mereka mengerjakan tugas itu secara individual. Kemudian difasilitasi juga oleh guru diskusi secara berkelompok. Nah, seperti itu. Jadi dari segi asesmennya bagaimana bisa kita sebagai guru memenuhi kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Oke, baik. Sekian, moderator. Oke, terima kasih Fitri Anissa. Apakah ada yang ingin menambahkan kembali? Cukup? Oke. Saya boleh menambahkan, Moderator izin Oh menambahkan. iya. Oke, silakan Saudari Lia dulu. Ya, mohon maaf tadi saya harus matikan video karena ada tamu yang datang, teman-teman. Baik. Jadi permasalahan yang saya temui ketika pembelajaran di dalam kelas itu terkait dengan masalah teknis, karena memang kan kegiatan yang saya bawa di dalam kelas itu merupakan kegiatan listening. Jadi ketika audio itu dimainkan di dalam kelas, sayangnya speaker yang saya gunakan tidak mumpuni, sehingga tidak semua peserta didik bisa mendengar audio dari text listening atau audio listening yang sudah saya siapkan. Sehingga tidak semua siswa ibaratnya itu memahami apa yang mereka dengar. Selain itu, apabila kita kaitkan dengan kemampuan awal mereka, saya juga menyadari bahwa hal ini mungkin juga dipengaruhi oleh
peserta didik yang tidak terbiasa atau mungkin tidak pernah mengikuti kegiatan listening selama di sekolah. Nah, jadi sehingga untuk memahami atau menangkap kata-kata yang mereka dengar, terlebih lagi saya menggunakan native like speaker. Jadi ibaratnya memang seperti orang natif. Jadi hal yang seperti itu mungkin menyebabkan mereka sangat sulit untuk menangkap kira-kira apa yang mereka dengar atau apa yang speaker itu bicarakan. Jadi kalau permasalahan dari saya terkaitnya ya kurang lebih hal seperti teknis dan juga instruksi yang terkadang tidak bisa ditangkap langsung oleh peserta didik gitu. Sekian. Yes, terima kasih Saudari Lia. Kepada Saudari Dora, dipersilahkan untuk menambahkan. Baik, ini saya menambahkan ya, karena sepertinya memang kendala-kendala itu juga memang terjadi juga di saya terkait manajemen kelas ya, dari pembagian apa namanya dalam, saya kan menggunakan kelompok ya di dalam kelas itu. Jadi memang pembagian kelasnya pada awalnya itu memang cukup besar ya pembagian kelompoknya. Nah, di situ manajemen kelas juga sudah kita dapat ilmu juga ya banyak dari guru Pamong terkait bagaimana instruksi tadi ya sudah dijelaskan juga oleh Kak Lia tadi, bagaimana kita membacakan instruksi pada peserta didik, dan juga terkait asesmen tadi ya yang dibicarakan oleh Saudari Fitri. Nah, sebenarnya kita kadang nih kita suka lupa nih. Nah, saat melakukan asesmen khususnya formatif gitu ya, jadi kita suka fokus pada hasilnya aja. Nah, saya lupa dalam menilai bagaimana proses si siswa itu dalam belajar gitu di dalam proses di kelas. Jadi di situ suka khilaf ya. Nah, selanjutnya juga ada beberapa di PT 1 2 3 itu juga 2 kali saya juga lupa untuk sebenarnya ini penting ya untuk menyampaikan tujuan pembelajaran, karena masuk sudah langsung sudah langsung masuk ke kegiatan inti dan terlupa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik gitu. Jadi di situ sih yang perlu jadi refleksi gitu. Harus dievaluasi. Oke, terima kasih kepada seluruh anggota tentang tanggapannya mengenai kendala yang dihadapi ya dalam proses pembelajaran dan refleksinya. Di situ tadi Saudari Ana memaparkan tentang pentingnya kegiatan yang lengkap ya, ada pembuka, kegiatan inti dan penutup, sehingga pembelajaran bisa menjadi terstruktur dan mudah untuk dievaluasi ya, untuk dievaluasi. Kemudian tadi Saudari Fitri menyebutkan bahwa pentingnya asesmen, asesmen sehingga sesuai dengan model belajar. Iya, sesuai dengan model pelajaran ya. Terus Saudari Lia juga menyebutkan bahwa kendala-kendala seperti kendala teknis, terus fasilitas yang ada di sekolah itu harus diperhatikan juga sehingga kita memiliki rencana lain untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian juga tadi Saudari Dora menambahkan bahwa pentingnya memberitahu tujuan pembelajaran sehingga peserta didik juga tahu nih hari ini ngapain aja gitu. Hari ini akan ngapain gitu. Oke, selanjutnya kita langsung ke bagaimana prinsip pembelajaran dan asesmen yang efektif telah diterapkan di kelas. Oke, Saudari Dora ingin menanggapi? Iya. Sebenarnya ini boleh jujur ya, sebenarnya untuk prinsip pembelajaran itu ada 5 prinsip pembelajaran yang kita tahu ya, pembelajaran yang efektif itu lima-limanya sudah saya coba terapkan, seperti pembelajaran yang kontekstual ya. Nah, kemudian apalagi ada pembelajaran yang dapat mengukur bagaimana kemampuan siswa di situ. Kemudian yang pembelajaran yang relevan tadi ya. Nah, di sini asesmen menurut saya yang masih saya terkendala karena saya baru menerapkan asesmen untuk kelompok saja nih di sini. Jadi tidak semua prinsip-prinsip asesmen efektif saya laksanakan di sini. Jadi saya hanya melaksanakan, jadi tidak holistik ya. Saya belum mengukur secara keseluruhan nih bagaimana peserta didik itu di dalam kelas di asesmennya.
karena memang terkendala dari waktunya juga yang cukup sempit ya di situ, dan juga cara manajemen, bukan manajemen sih, kita rolling ya, karena rolling kelas gitu, jadi sedikit terhambat di situ. Jadi dari prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen yang efektif, di asesmen saya masih belum begitu efektif terlaksana. Oke. Itu dari saya. Oke, prinsip pembelajaran yang telah diterapkan itu adalah prinsip pembelajaran yang kontekstual ya, sama dan asesmen formatif ya tadi ya. Oke, oke. Anggota lain ingin menanggapi tentang prinsip yang telah digunakan di dalam proses pembelajaran? Cukup? Ingin Oke. menambahkan sedikit, izin moderator. Oke, silakan Ya, jadi Fitri. ya, kalau prinsip pembelajaran yang telah saya terapkan pada proses pembelajaran itu hampir sama juga seperti saudari Dora. Kan salah satu prinsipnya itu ada pembelajaran dengan menggunakan materi yang relevan. Nah, itu saya usahakan seperti yang kita tahu ya, karena pembelajaran kita itu kan fokusnya ke teks deskripsi. Jadi saya menggunakan materinya itu yang dekat dengan peserta didik gitu, seperti mendeskripsikan sekolah mereka sendiri. Jadi mereka udah punya pengetahuan awal, sudah tahu bagaimana keadaan dan situasi di sekolah, jadi akan lebih mudah gitu untuk mereka menghubungkan konsep-konsep gitu, daripada saya memberikan objek abstrak yang nanti mereka jadi membuat kesulitan. Misalnya saya nanti tiba-tiba meminta peserta didik untuk mendeskripsikan Menara Eiffel. Mungkin memang ada beberapa yang tahu, tapi kan akan sulit gitu daripada memberi materi yang dekat dan relevan seperti mendeskripsikan sekolah. Nah, itu kan salah satu prinsip pembelajaran. Lalu yang kedua, pembelajaran berbasis TPACK itu. Jadi supaya pembelajaran itu menyenangkan dan membangkitkan motivasi peserta didik, jadi saya menggunakan kuis interaktif berupa Kahoot. Nah, dari situ juga saya juga bisa melihat seberapa jauh pengetahuan peserta didik gitu, karena dari pertanyaan-pertanyaan di kuis itu saya sebisa mungkin saya mencakup semua materi yang akan diajarkan, misalnya tentang generic structure-nya atau language feature-nya. Nah, nanti di akhir kan ada hasil mana mana pertanyaan yang paling banyak salah. Di situ kan bisa dijadikan asesmen diagnostik sederhana. Jadi sejauh ini sudah 2 prinsip pembelajaran yang saya terapkan dalam pembelajaran di kelas. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Saudari Fitri. Mungkin saya ingin menambahkan juga tentang prinsip pembelajaran yang sudah diterapkan di kelas itu. Pertama, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Gimana saya menerapkannya itu dengan memberikan banyak pertanyaan pemantik dan tugas-tugas yang dilakukan secara individu dan kelompok di dalam kelasnya itu tersendiri. Jadi mereka akan diberikan tugas, mereka akan mandiri mengerjakannya, namun kita tetap menjadi fasilitator peserta didik tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Mungkin sekian diskusi kita. Oke. Baik, Saudari. Maaf moderator, ingin menambahkan. Oke. Jadi ini kalau boleh saya ingin sedikit memberikan evaluasi lah terkait pembelajaran yang sudah teman-teman yang udah dilaksanakan menurut pendapat saya. Jadi kalau dari proses kita sudah melakukan observasi, terus pembelajaran terbimbing 1, kedua, dan ketiga, saya melihat bahwa memang teman-teman itu sudah sangat berusaha untuk menerapkan semua prinsip pembelajaran dan asesmen yang efektif. Salah satunya ya seperti yang sudah disebutkan bahwa berkaitan dengan penggunaan materi yang kontekstual, karena saya melihat bahwa tiap guru model ya atau mahasiswa PPL ini sudah menggunakan materi kontekstual yang berkaitan dengan kearifan lokal. Contohnya seperti Dora kalau nggak salah tentang Kental Arasi ya atau candi. Ada beberapa terus ya, ada tentang Tugu Siginjai, candi, terus Fauziah juga membawa materi tentang Masjid Seribu Tiang.
Jadi itu menurut saya merupakan salah satu langkah yang sangat baik, sehingga sebenarnya materi yang kita gunakan itu sangat dekat dengan peserta didik. Jadi karena bahasa pengantar yang kita gunakan adalah bahasa Inggris, tentunya kalau misalnya kita menggunakan materi yang tidak terbiasa mereka dengar, itu bisa menjadi salah satu kendala yang ditemui peserta didik untuk mempelajari hal tersebut, yaitu tes descriptive text. Dan sangat baik juga menurut saya bahwa karena tujuannya adalah peserta didik itu nanti mampu untuk mendeskripsikan suatu daerah atau suatu tourism spot pada kasus kita ini, maka memang penggunaan materi kontekstual ini sangat bermanfaat. Selain itu, seperti yang kita bahas di awal bahwa memang kita menemukan ketika observasi penggunaan tipek itu sangat-sangat jarang. Dan kita juga melihat bahwa sepertinya peserta didik itu banyak yang less motivated untuk belajar bahasa Inggris. Nah, mungkin itu juga ada sangkut pautnya karena guru cenderung menggunakan metode belajar yang konvensional. Jadi ibaratnya guru hanya berceramah di dalam kelas. Dan ketika teman-teman mengaplikasikan ilmu yang mereka miliki, yaitu salah satunya penggunaan tipek, saya melihat bahwa banyak peserta didik itu yang antusias mengikuti proses belajar. Jadi bisa dikatakan bahwa apa yang telah teman-teman lakukan ini merupakan praktik baik yang sangat bermanfaat karena selain bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, itu juga memberikan pengalaman tersendiri bagi peserta didik. Karena seperti yang kita tahu bahwa salah satu pembelajaran atau cara untuk membuat peserta didik itu mau belajar adalah dengan bermain. Dan itu menurut saya sangat-sangat sangat-sangat bermanfaat lah atau sangat memberikan impact kepada peserta didik. Karena kita melihat sendiri ya teman-teman bahwa ketika playing Kahoot itu anak-anaknya sangat antusias. Jadi untuk menangkap materi pun dengan penggunaan Padlet, nah itu mereka sangat bersemangat untuk menyusun teks-teks yang sudah diberikan contohnya oleh Fitri yang kemudian nanti dipaparkan di depan kelas. Jadi ya menurut saya pembelajaran yang telah dilakukan oleh teman-teman sekalian itu sudah cukup efektif, tapi mungkin memang karena keterbatasan pengalaman kita atau keterbatasan pengetahuan yang kita miliki terkait kurikulum merdeka masih ada beberapa hal yang mesti diperbaiki. Contohnya kayak Dora tadi bilang atau Fitri bilang bahwa konsep PJBL sama PBL-nya belum pakem atau belum begitu ibaratnya belum begitu mantap kita dapat. Jadi memang untuk penerapannya mungkin sinteks-sinteksnya ada yang belum sesuai dengan konsep yang ada atau teori yang ada. Kurang lebih begitu, moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Lia. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Izin menambahkan, moderator. Silakan Saudari Ana. Ya. Mengenai prinsip pembelajaran yang sudah kita lakukan, terdapat prinsip pembelajaran yaitu mengenai mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik. Seperti yang kita ketahui bahwa capaian pembelajaran itu kan diberikan langsung oleh pemerintah ya. Kemudian kita guru diberi kewenangan untuk menentukan tujuan pembelajarannya sendiri. Nah, di sini kan kita tahu bahwa tingkat kemampuan peserta didik pada usia yang kita ajar itu adalah tahap operasional formal. Dari situ kita mengetahui bahwa tujuan pembelajaran yang harus dibuat itu seperti yang sudah diajarkan juga di mata kuliah PPAE dan juga PPDP, bahwa harus menganalisis, harus di kategori C begitu, C4 begitu. Dalam hal ini juga kita harus melihat bagaimana situasi yang kita hadapi begitu. Ketika menerapkan pembelajaran terdapat peserta didik yang masih belum mampu untuk melakukan sebagaimana tujuan pembelajaran yang kita laksanakan, maka kita tidak boleh melewatkannya begitu saja. Kita memberikan pengayaan begitu ya, kita memberikan juga penjelasan lebih lanjut kepada peserta didik sehingga tidak melupakan bahwa perkembangannya itu harus disesuaikan dan juga bagaimana perkembangan yang beragam itu kita handle satu persatu begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sedikit tambahan lagi moderator kalau boleh. Baik, boleh. Ya, sama. Oke, jadi yang saya perhatikan bahwa kita memang sudah melakukan observasi lah dan secara langsung juga mencoba untuk asesmen diagnostik. Jadi yang saya lihat bahwa teman-teman itu memang benar seperti yang Ana katakan sudah mempertimbangkan capaian peserta didik dan salah satu antara lainnya adalah dengan pemilihan materi. Jadi seperti ada yang menggunakan audiovisual yaitu berupa video. Nah, itu salah satu hal yang menurut saya memang harus diperhatikan ketika kita merancang suatu kegiatan dalam proses pembelajaran. Karena apabila
disesuaikan dengan minat atau bagaimana gaya belajar peserta didik, maka peserta didik itu akan lebih mudah untuk memahami materi yang kita berikan. Oke, sekian tambahannya. Oke, terima kasih. Untuk Saudari Fitri, boleh menambahkan? Ya, izin menambahkan sedikit lagi. Tadi mendengar penjabaran dari Saudari Lia, saya jadi teringat sesuatu juga. Jadi setelah saya perhatikan mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh teman-teman rekan ini, bahwa masing-masing dari rekan-rekan saya ini juga telah menerapkan prinsip pembelajaran yaitu berpihak kepada peserta didik. Di mana pada pembelajaran itu setiap guru sudah berusaha untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik itu untuk terlibat gitu dan memberikan mereka tuh ruang untuk membangun pengetahuannya sendiri. Jadi nggak didikte gitu karena kalau pengalaman saya dulu ya waktu SMA kan seringnya misalnya kita belajar tentang teks deskripsi langsung aja dikasih tahu oh teks deskripsi itu yang begini dan begini. Nah kalau pembelajaran yang saya perhatikan dari teman-teman ini sudah banyak peserta didik itu tuh diarahkan dan diminta untuk menyimpulkan sendiri apa sih teks deskripsi dan jadi nanti disuruh melihat objek dulu baru nanti mendeskripsikan nah baru fungsi sosialnya apa gitu jadi mereka sendiri gitu yang mendapatkan pengetahuannya gitu. Jadi tidak disuapi jadi itu kan termasuk kepada prinsip pembelajaran paradigma baru juga gitu. Jadi saya cukup kagum akan itu juga. Terima kasih moderator. Iya, sama-sama. Oke, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Cukup? Oke, cukup. Baik, kita sampai kepada kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi kali ini. Pertama itu kegiatan profiling yang kita telah lakukan sebelum merancang modul itu sangat membantu dalam penentuan materi, penentuan strategi yang bisa kita lakukan dalam kelas. Kemudian untuk mengatasi masalah-masalah yang kita akan hadapi mungkin dan telah kita hadapi, kita bisa mengintegrasikan pembelajaran yang bervariasi dan juga mendukung dan didukung oleh teknologi mungkin ya. Tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan fasilitas seperti papan tulis. Jadi pembelajaran menjadi tidak kaku. Jadi tidak kaku seperti itu. Kemudian pembelajaran juga baiknya dilakukan berbasis dengan keterampilan dan proyek sehingga peserta didik bisa membangun kemandirian mereka dan seperti Saudari Fitri barusan katakan itu bisa membuat sendiri pengetahuan yang akan mereka perlukan. Kemudian kita juga perlu memperhatikan asesmen formatif yang seringkali kita abaikan ya dalam prosesnya. Mungkin bisa kita lakukan dengan membawa notes ya. Setiap kali misalnya ada tugas, jadi kita ada notes supaya siap dalam penilaian proses pembelajaran. Kemudian dengan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, pembelajaran akan menjadi lebih efisien dan efektif dan memberikan hasil yang optimal untuk mencapai pencapaian pembelajaran yang telah ditentukan dari pemerintah seperti itu. Dan juga kita juga perlu menerapkan tadi pembelajaran yang kontekstual ya, sehingga peserta didik bisa merasa relevan dan merasa mudah memahami materi yang kita berikan. Oke. Mungkin sekian diskusi kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dengan sangat baik. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.